Nentuin topik podcast, bahas di The Podcast. Setelah semua teknik dasar kita pelajari, next pastinya banyak yang bertanya, kalau gua mau mulai, enaknya gua ngangkat topik apaan ya? Sob, tenang aja, bukan cuman kalian yang ngalamin hal tersebut. Gua ketika pertama kali buat The Podcast, gue juga mengalami hal yang sama. Sampai seiring berjalannya waktu, akhirnya gue menyadari bahwa ternyata menentukan topik podcast di awal itu sangat penting. Di sini gue coba akan berbagi tips bagaimana sih cara menentukan topik podcast yang cocok untuk podcast kalian. Siapa tahu habis dengar topik ini, kalian makin semangat lagi untuk mulai buat podcast. Oke, tips yang pertama adalah tentukan topik yang memang kalian kuasai. Topik yang kita kuasai maksudnya di sini adalah topik yang memang kalian mengerti dan kalian pahami atau biasa kalian lakukan. Hal ini akan menjadi penting dan akan memudahkan kalian karena kalian sudah ngangkat topik yang memang kalian sudah pahami. Nah, otomatis kalian sebagai podcaster nanti akan pede dalam menyampaikan informasinya. Terlebih lagi ketika misalnya ada sesi tanya jawab dan di situ ada beberapa orang yang bertanya kepada kalian. Tentu kalian sudah tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut. Nah, gue ambil satu contoh. Misalnya kalian adalah seorang pencinta kopi dan kalian pengen buat podcast tentang kopi. Salah nggak sih? Nggak ada yang salah. Kalian bisa ngangkat tuh topik tentang kopi. Dimulai dari varian kopi yang dimana kopi itu ada dua kan. Ada yang Robusta, ada yang Arabica. Nah, kalian bisa bahas keunggulan dan kekurangan dari masing-masing varian tersebut. Nah, setelah kalian bahas itu, kalian juga bisa membahas tentang yang namanya proses-proses pembuatannya. Mulai dari proses pembuatan yang secara tradisional sampai proses pembuatan yang secara modern. Sama seperti kopi dekat saya, Kedai Denpasar, yang merupakan salah satu coffee shop modern yang berada di Denpasar Utara. Kalian udah pada redeem vouchernya The Podcast diskon 10% belum di sana? Just info buat kalian. Produk-produk kopi di kopi dekat saya itu sudah menggunakan yang namanya 100% kopi Arabica. Yang dimana kopi tersebut akan aman dan nyaman banget buat lambung kalian. Jadi nggak ada cerita lagi tuh abis minum kopi perutnya kembung atau mual-mual. Nggak ada sob, nggak ada. Nah, buat The Podcaster yang belum redeem vouchernya, kalian masih bisa melakukan proses redeem voucher itu sampai tanggal 31 Oktober 2020. Nah, kamu yang dekat sama kakak, adik, temen, pacar, buruan diajakin ke kopi dekat saya Kedai Denpasar. Kalian bisa nikmati seluruh varian-varian produk minuman yang ada di kopi dekat saya Kedai Denpasar. Nah, lanjut lagi kita bahas tips yang kedua. Tips yang kedua gue menyarankan kepada kalian adalah ketika kalian mengangkat satu topik, angkatlah topik yang ringan yang memang ada di sekitar kalian. Terkadang opsi ini sepele dan cenderung gak diambil oleh podcaster baru. Kenapa? Karena beberapa podcaster baru ini mereka sudah seperti membatasi konsep atau topik mereka. Karena dasarnya mereka sudah punya podcaster idola atau mereka juga udah punya role modelnya. Jadi podcaster, jadi kalau gue mau buat podcast tuh mau buat kayak si A, si B, si C. Padahal sebenarnya teknik atau konsepnya si idola tersebut tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nah, faktanya kita akan jauh lebih mudah menyampaikan topik yang memang ada di sekitaran kita. Karena prosesnya kita yang lalui. Ya, baik itu prosesnya kita lihat maupun kita yang ngalamin sendiri prosesnya. Jadi nanti proses storytellingnya tuh pasti akan dapat banget. Apalagi buat kalian yang memiliki kemampuan dalam hal menyampaikan informasi dengan emosi. Karena kalian bisa menggiring perasaan si pendengar kalian untuk masuk ke dalam story yang kalian sedang sampaikan atau informasi yang sedang kalian sampaikan. Oke, tips yang ketiga dari gua, ini pendapat gua pribadi. Gua nggak berharap ketika kalian buat konten podcast, kalian tergiur membahas yang namanya trending topic. Sederhana sih sebenarnya. Trending topic itu adalah sesuatu yang bergerak. Jadi informasi yang selalu bergerak. Nah, ketika kalian membahas tentang yang namanya trending topic, jadi nanti kalian akan terbawa untuk membahas sesuatu yang sebenarnya kalian belum pahami atau mungkin kalian tidak pahami sama sekali. Akhirnya informasi yang akan kalian sampaikan itu nggak valid. Karena kalian tidak melakukan riset atau kalian mendapatkan informasi tetapi informasinya adalah informasi yang hoax. Otomatis tugas kalian akan lebih banyak lagi. Selain melakukan riset, ya kalian juga harus memfilter nih. Yang mana yang memang benar informasinya, yang mana yang enggak. Dan dampaknya lagi adalah topik podcast kalian tuh jadinya nggak jelas gitu loh. Nah, tentu ini akan jadi polemik karena kalau kita berbicara tentang ngincer traffic, ya membahas trending topik adalah salah satu shortcut untuk bisa mencapai traffic tersebut. Nah, tetapi kalau kita belum menguasai teknik bagaimana cara menyampaikan informasi yang berhubungan dengan trending topik tadi, bahayanya adalah ya podcast kita endingnya jadi nggak jelas. Sekarang bahas A, besok bahas B, besok bahas C,
endingnya orang nggak mau dengerin podcast kita lagi. Dan kunci yang harus diingat teman-teman, semuanya itu butuh proses. Dan proses butuh waktu. Tinggal bagaimana cara kita menjalankan proses tersebut. Di tengah pandemi seperti ini, kalau kita bahas tentang proses, pasti banyak banget yang udah mulai nyerah. Karena beberapa dari kita ada yang jobless, kemudian ada juga yang sudah merasa interaksi antara orang satu dengan orang lain udah mulai berkurang, dan bahkan mungkin masih banyak problem-problem lainnya. Tetapi membuat podcast mungkin bisa jadi alternatif untuk kalian. Minimal kalian bisa buat semacam diary dalam hal audio digital, dimana kalian menceritakan tentang aktivitas-aktivitas kalian atau keseharian kalian. Jadi salah satu tips yang gue sampaikan tadi bisa kalian gunakan, karena memang diary itu adalah segala sesuatu yang dekat dengan kalian. Kita nggak pernah tahu hari esok. Bisa jadi ada sesuatu yang besar menanti kita seusai pandemi ini berakhir. Siapa tahu kalian udah jadi podcaster besar karena kalian sudah berproses dengan baik. Kuncinya adalah ayo kita semangat lagi, minimal mulai dulu. Karena untuk bisa mencapai finish kita harus melalui titik start. Akhir kata, DB Putra pamit. Stay positive to be inspiring. Bye. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.